من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib saya mohon maaf karena sepertinya saya terlambat sekitar lebih dari setengah jam dari seharusnya nyampai untuk memberikan tausiah kita yang merupakan agenda rutin kita setiap sebulan sekali dengan saya. Pada kesempatan ini insyaallah saya ingin menyampaikan topik tentang bahwa Allah itu adalah yang memelihara dan mengurus kita. Jadi pendekatan yang ingin kita bahas adalah sampai pada tingkat meyakini. Jadi kita tidak boleh sembarang sekedar Allah pemelihara, tapi hanya sekedar memahaminya atau mengenalnya begitu saja. Sama seperti Allah, saya beriman kepada Nabi misalnya, tapi cuma sampai pada tingkat mempercayai Nabi Muhammad itu adalah Nabi, utusan Allah, berhenti di situ. Padahal yang dibutuhkan adalah konsekuensinya. Apa indikasi, apa tanda bahwa kita beriman kepada Nabi? Itu akan kelihatan pada sikap kita, pada pilihan-pilihan kerja hidup kita. Nah, seperti itulah pembicaraan Allah itu pemelihara. Pertanyaan mendasarnya adalah, bisa nggak kita buktikan dalam sikap, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam aktivitas keseharian kita, bahwa kita meyakini bahwa Allah adalah pemelihara kita. Nah, ini yang mau kita pelajari pelan-pelan. Makna spirit ajaran Allah adalah pemelihara apa itu? Jadi kalau kita bicara Allah sebagai pemelihara, nah kalau kita pakai dengan bahasa pendekatan akidah, maka kita sedang mempelajari tauhid rububiyah ini. Nah, salah satu unsur dalam tauhid rububiyah adalah Allah lah yang merawat, Allah lah yang mengurus, Allah lah yang memelihara. Dan ini kalau bicara tauhid, bicara akidah, ini tidak boleh hanya sampai pada level kita paham. Ketika kita mengajarkan kebenaran Islam kepada orang, orang akan bilang, iya aku sudah tahu itu yang kau bilang. Itu level dia sudah tahu. Yang dibutuhkan dia yakin. Jadi kalau kita sedang bicara akidah, kita sedang bicara bagaimana meyakininya. Jadi kalau yakin itu artinya seseorang tidak lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Saya yakin Allah menyembuhkan saya, tapi dokter sudah tidak bisa memberikan kesembuhan kepadamu. Maka saya bilang, karena dokter bukan menyembuhkan penyakit saya, tapi kau mau sembuhkan? Iya. Nah, itu dukun anu, itu sudah terkenal kalau penyakit ini tidak ada yang tidak sembuh. Maka saya mengatakan, saya meyakini karena Tuhan memerintahkan kepada saya bahwa dalam berikhtiar saya tidak boleh pergi ke dukun. Saya tahu bahwa dukun itu bisa, ketika orang berobat kepadanya maka penyakitnya sembuh, tapi saya tidak mau ke sana karena Allah melarang saya ke sana. Ini wilayah yakinnya maksud saya. Jadi bagaimana caranya? Sudah tidak ada lagi, dokter sudah give up, dokter sudah menyerah. Kalau dokter sudah menyerah, kenapa aku tidak langsung pergi kepadanya? Allah. Aku yakin dia pasti kasih solusi. Nah, ini yang saya maksud dengan bab yakin. Karena pergi ke dukun itu wilayah ikhtiar, usaha. Tapi usaha itu ada yang Allah suruh, ada yang Allah halalkan, dan ada yang Allah haramkan. Kenapa kau tidak mau nikah? Apa rupanya fungsi nikah? Supaya ada anak. Tanpa nikah pun aku bisa punya anak, kata satu orang. Jadi ngapain aku menikah?
Untuk apa aku buat ikatan suci kalau nanti aku mengkhianatinya? Kira-kira begitu. Nah, makanya perempuan itu tidak aku nikahi, tapi dia boleh tinggal di rumahku dan berstatus seperti sebagai istriku. Kalau kita belajar Gandhi, Mahatma Gandhi, Pak, Gandhi itu akhirnya di ujung hidupnya dia ditemani oleh perempuan yang tidak dia nikahi, tapi dia buat ikatan suci dengan cara dia. Kenapa dia tidak mau menikahi dengan cara Hindu? Karena dia gagal dalam pernikahan. Jadi kalau kita baca biografinya Gandhi, maka kita ketemu ada perempuan yang bagus sekali. Kemana Gandhi pergi, dia ikut bersamanya. Dan dia melayani Gandhi. Ketika ditanya kepadanya, seperti apa pelayanan? Kami sudah berada di atas sekedar bicara cinta. Kami tidak lagi bicara tentang nafsu, dalam hal ini seks, tapi kami bicara mengawinkan pengertian kami, bukan lagi fisik kami. Makanya Gandhi memunculkan rumusan-rumusan filosofis spiritual untuk dia sendiri. Tapi tetap saja agama mengatakan Islam itu tidak boleh. Kalau Anda mau, hidupkan dalam nikah Anda dan angkat suhu spiritualnya sama. Kira-kira begitu. Makanya ketika bicara nikah, itulah kenapa Nabi mengingatkan fazfar bizatiddin, pilih yang dia sudah punya agama. Jadi kalau bizat, ini kalau disayat, dibeset, luka, keluar darah, yang nampak agamanya. Kira-kira bahasa majasnya seperti itu. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi, kita sedang belajar Allah adalah pemelihara atau pengurus kita, yang mengurus kita. Nah, ini pelajarannya bukan sekedar sampai kita tahu, tapi sampai kita meyakini. Apa makna pertamanya? Pertama, Allah memiliki makna bahwa segala sesuatu yang ada dalam pemeliharaan dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan ini lebat dan kemudian ada petir dengan halilintar yang menyambar, seorang mukmin meyakini bahwa hujan itu, petir itu, halilintar itu, kilat itu adalah hamba Allah sama seperti itu. Dan dia tidak akan mengerjakan pekerjaannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begini pendekatan orang beriman membacanya. Sehingga ketika dia menakuti peristiwa hujan lebat, bukankah Islam menyadarkan kita untuk membaca doa-doa tertentu? Bukankah Islam mengajarkan kita ketika mendengar petir kita membaca doa-doa tertentu? Artinya supaya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pak Ustadz, misalnya saya sudah meyakini, tapi ternyata akibatnya dalam peristiwa hujan itu atau dalam peristiwa banjir itu Allah mengambil keluarga saya, bagaimana saya menjaga keyakinan saya? Jawabannya sederhana, tidak ada yang mati kecuali pulangnya kepada Allah. Dan Allah itu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Tugas kita ketika ada fakta itu, kita cuma disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini harus merupakan ungkapan dari batin kita sendiri. Itu yang harus kita catat itu, ya. Allah adalah pemelihara, sedangkan selainnya itu dipelihara. Bahkan iblis pun itu dalam perawatan Allah. Artinya hak-hak konvensionalnya, hak-hak yang memang merupakan hak asal itu dikasih Allah. Dia mau makan, dia mau senang-senang dan sebagainya itu dikasih Allah. Walaupun sudah ada catatan-catatan tentang iblis, Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Pernah dengar enggak seorang sahabat ikut dalam satu rombongan
orang yang mereka itu melintas musafir, sampai akhirnya satu malam mereka singgah di satu kampung, tapi nggak dikasih tempat tinggal dan tidak dikasih makan. Artinya mereka mau minta tolonglah kami musafir, tolonglah bantu kami. Orang kampung nggak bilang, udah sana. Akhirnya mereka berkemah di luar kampung itu, sampai kemudian di malam hari ada orang kampung datang kepada mereka, kepala suku kami kakinya digigit oleh kalajengking. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati penyakitnya atau bisa menghilangkan bisanya? Apa jawab seorang sahabat? Saya bisa. Yang lain pada terkejut karena track recordnya nggak pernah diketahui bisa ngobatin. Tapi saya kasih syarat, kalau nanti kau obatin dan sembuh itu kepala sukumu, kami minta dijamu makan malam ini. Oke, deal. Dia datang, dia pegang itu kaki yang sudah meradang, membengkak. Kemudian tak lama kemudian kaki itu mengempis, dan akhirnya mereka dijamu makan. Sahabat yang lain bertanya, apa yang kau lakukan terhadap kakinya? Tidak ada. Aku cuma baca suratul Fatihah, kau hembuskan ke kakinya. Beda kalau bapak buat sekarang, saya khawatir makin bengkak nanti. Ini yang sedang kita pelajarin itu adalah bahwa di saat dia melakukan itu, yang hidup adalah tauhid rububiyah. Dia meyakini Allah yang menyembuhkan itu, Allah yang merawat itu. Dan dia tahu Nabi pernah mengatakan bahwa Fatihah itu adalah ummud doa. Dia bisa jadi ibunya doa, sekaligus menjadi induk kalau kita meruqyah orang. Makanya tidak ada orang yang tidak sepakat bahwa Fatihah itu adalah ayat atau surat ruqyah. Kenapa dia berhasil dalam sebentar? Jawabannya sederhana. Dia berhasil dalam sebentar karena sebab dia meyakini Allah yang memberi kesembuhan itu. Dan dia meyakini apa yang dibilang Rasulullah tidak salah. Ini bab yakin, Pak, bukan bab berpikir. Dia mengira, bukan mengira ini. Dia merasa, ini bukan wilayah merasa. Tapi dia meyakini. Sama seperti Umar bin Khattab ketika terjadi sungai Nil surut, lantas dia mengirim surat dan minta dicampakkan sebelumnya dibacakan di depan sungai Nil. Apa isinya? Aku hamba Allah, kau hamba Allah. Aku kerja, kau kerja. Ku minta kepadamu, limpahkan airmu. Tapi yang ngomong itu orang yang yakin sama Allah, bukan merasa hebat. Makanya sering saya bilang, Fatihahnya masih ada, tapi di mana Umarnya? Ya, baik. Ini wilayahnya. Pada tingkat seperti inilah seorang mukmin ketika dia meyakini tauhid rububiyah, tidak ada la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia enggak punya rasa takut lagi. Detik demi detik hidupnya dia yakini tidak mungkin Allah tidak tahu. Dan ketika dia meyakini Allah menjaga, sama seperti seorang ibu yang menjaga bayinya, dia pasti menginginkan bayinya itu besar. Bisa nggak muncul dalam keyakinan kita sekarang bahwa kalau aku berjalan di jalan Allah, pasti aku besar. Walaupun kita tidak perlu bilang sama orang banyak, karena ini wilayah keyakinan ini. Saya mau berdagang, tapi saya mau pakai rumusan ilmu dagang Islam. Saya yakin saya akan sukses berdagang. Oke. Yang kedua, cakupan pemeliharaan Allah itu meliputi memelihara keseimbangan alam. Jadi ketika akhirnya kita bicara, kenapa? Makanya kita adalah orang yang yakin dengan ayat yang bilang begini, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada banjir, kita nggak boleh salahkan air atau hujan yang lebat, karena dari dulu ada hujan yang jauh lebih lebat dari ini. Karena hujan itu turun pertama bisa karena Allah sayang sama kita, bisa karena Allah tidak sayang sama kita, tapi dia masih sayang sama tumbuhan kita.
Dia sayang sama binatang kita, atau itu turun dalam rangka mengazab kita? Ini kebetulan relevan Pak Ustadz dengan kasus Garut nih, gimana? Saya nggak pandai bacanya, saya belum tahu ada apa di Garut sebelum itu. Kalau memang sebelum itu mereka melazimkan kemaksiatan, saya mau bilang kita tinggal berada pada posisi daftar tunggunya sebenarnya. Karena kemaksiatan di tengah kita juga sudah mulai terang-terangan. Bentuknya seperti apa? Itu urusan Allah. Itu yang harus kita garis bawah ini. Tapi kalau kita tahu Allah yang menjaga keseimbangan, kita belajar apa? Saya nggak tahu itu ilmu apa namanya. Tapi yang pasti pada bulatan bumi kita, lapisan udara pertama disebut oksigen, itu mengambil 20% dari atmosfer bumi. Ada nitrogen, ada hidrogen. Lapisan ini ternyata tidak pernah berubah. Kalau saja naik prosentase oksigen, itu akan mengganggu bumi. Nitrogen, hidrogen juga seperti itu. Kenapa? Ini juga sekaligus pelapis ketika matahari bersinar, jangan sampai sinar ultravioletnya masuk ke kita, dan itu bisa menghancurkan apa yang ada di bumi termasuk kita. Macam-macam. Bukankah Allah yang menjaga keseimbangan itu? Kalau bahasa Quran, cobalah lihat kepada langit, ya, coba perhatikan itu. Allah sudah bangun itu. Lihat bagaimana bintang-bintang itu tidak jatuh dan bertubrukan satu sama lain. Lihat bagaimana bulan yang begitu dekat, dia berada pada garis edarnya sendiri dan tidak bersinggungan dengan bumi. Sampai nanti Allah sudah bilang dalam Quran, idzas samaa'un fatarat. Nanti awas ya, jika langit itu sudah jatuh pecah. Wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang itu pun akan saling berguguran. Wa idzal biharu fujjirat. Sebenarnya kalau kita pelajarin, Masya Allah, ketika bintang jatuh, satu meteor saja menghantam lautan, maka akan memunculkan itu yang dimaksud dengan fujjirat, gelombang tsunami dahsyat. Kalau datang dari satu arah, tidak masalah. Bayangkan kiamat, ada sekian banyak samudra, maka berguguran meteor atau bintang itu, dan kemudian dari Samudra Hindia melompatlah tsunami besar dari Atlantik, macam-macam yang lain. Bayangkan situasi waktu itu. Makanya dalam Al-Quran diceritakan nanti kalian akan melihat bagaimana orang-orang pada hari kiamat itu terjadi. Mereka seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka enggak mabuk itu, kata Allah. Bagaimana seorang ibu yang sedang menyusukan bayinya, sampai-sampai dia mencampakkan bayinya hanya untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang kalau ada bencana, oma masih menyelamatkan anak. Tapi kiamat itu terjadi, oma sudah tidak teringat anak lagi, walaupun dalam pelukannya, karena dia lebih memikirkan keselamatan dirinya. Coba bayangkan dahsyatnya bencana itu nanti. Yang kedua, cakupan pemeliharaan adalah ketersediaan sandang pangan. Maka Quran adalah kitab yang tidak pernah mengatakan kepada kita jangan banyak anak ya, karena persediaan makanan bisa habis nih. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang kasih mereka rezeki dan kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang kasih kalian rezeki dan mereka. Maka enggak usah panik dengan rezeki anakmu. Begitulah Quran meyakinkan kepada kita. Karena kalau cuma urusan makan, urusan hidup, maka ada banyak cara Allah bisa membuat. Ibu, kadang kita bukan orang kaya, tapi alhamdulillah anak kita dapat beasiswa sehingga mereka sekolah. Saya bisa ambil contoh saya. Tamat SD saya sudah dicegat mak saya, masih ingat saya itu lagi. Suruhnya saya kerja, tidak usah sekolah. Kenapa? Dia udah pening memikirkan biaya sekolah. Tapi saya jawab, saya mau sekolah mak. Masya Allah, caranya banyak. SMP saya mengajarin SD, SMP, saya mengajar privat, les. Orang yang saya ajar itu satu kelas dengan saya.
Kan saya dibayar untuk biaya sekolah saya. Jadi barter biaya sekolah. Jadi saya sudah jadi guru privat di SMP, tapi yang saya ajar bukan anak SD, teman yang dia satu letting sama saya. Saya tidak bilang saya hebat, saya bilang dulu cara Allah kalau dia mau membesarkan. Kalau cuma sekedar makan, minum, sekolah dan sebagainya, berapa banyak mereka besar. Bahkan lihat berapa banyak anak-anak yang prestatif di negeri kita itu di belakangnya orang tua yang miskin, bukan kaya. Cara Allah merawat, memelihara ketersediaan air, memelihara keberlangsungan alam semesta, ini urusan Allah. Memelihara fasilitas hidup. Kemudian spirit apa yang bisa kita dapat? Allah itu maha kaya, sehingga dia bisa menjamin kehidupan makhluknya. Jangan takut. Semut saja masih dia kasih, dia kayakan. Kalau tidak, dia akan bilang maaf semut atau nyamuk. Teknologi yang kita punya, kita sekarang berpikir bisa mengeluarkan obat anti nyamuk yang paling dahsyat, yang bisa mengusir nyamuk, tapi tidak bisa membunuh nyamuk sepenuhnya dari muka bumi ini. Karena nyamuk itu pun Allah kasih makan, Allah jaga hidupnya. Ini yang harus kita pahami. Terkadang di Medan ini saya lewat di satu jalan, yang di jalan itu ada bangunan yang sudah tua, tapi begitu rimbunnya beringin itu, pohon beringin Pak, nempel di tembok dinding. Sampai saya berpikir, ya Rabb, bagaimana cara sehingga akhirnya beringin ini bukan sekadar hidup tapi subur. Padahal ketika dicek, dia nempel betul di dinding itu. Coba. Allah Rabbul Alamin, dia bukan, jadi makna Rabbul Alamin, dia rawat itu. Masya Allah. Baik, kita lihat beberapa hadis untuk memperhatikan ini semua. Allah pengatur waktu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Yasubbu ibn Adam ad-dahar. Seringkali ya Bani Adam, anak-anak cucu Adam itu mencaci maki waktu. Wa ana ad-dahr wa biyadil lail wan nahar. Sementara akulah waktu itu, dan akulah yang menjadikan malam dan siang itu bisa berganti. Masya Allah. Ini yang ngomong Allah nih. Suka kali orang itu mencela masa, mencela waktu. Maka Allah mengatakan, wa ana dahr, aku waktu itu. Ini malam, tidak ada manusia yang bisa mempercepatnya menjadi pagi kecuali Allah, dan siang itu tidak ada yang bisa membuatnya menjadi malam kecuali Allah. Tidak ada satu manusia pun dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi jangan takut. Allah kita ini dahsyat. Ya. Semesta alam sebagai Tuhan semesta alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila shalah min jawfil lail. Nabi kalau bangun malam untuk mendirikan salat, dia selalu mengucapkan doa ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardh. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh wa man fihin. Nabi mengucap doa yang begini artinya, ya Tuhan, bagimu segala puji, karena engkau adalah cahaya langit dan bumi. Nurus samawati wal ardh. Segala puji bagimu, engkaulah pemelihara langit dan bumi. Segala puji bagimu, engkau adalah Tuhan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya itu. Ini menunjukkan kemutlakan keyakinan. Jadi kalimat yang menarik, subhanallah, ini kalimat yang dibaca sewaktu Nabi bangun dari tidur. Jadi bawah sadar Nabi itu, kalau mau dibilang, adalah bawah sadar yang hidup dengan keyakinan yang penuh kepada Allah. Sehingga bangun tidur pun, kalau kita bangun tidur apa yang kebayang? Maaf cakap, kita digerakkan oleh ketika mau buang air kamar mandi. Apa pikiran kita waktu itu? Kosong. Enggak usah cerita mau qiyamul lail dulu. Kita bangun, terus pergi ke kamar kecil. Apa yang mutar? Enggak ada, blank. Kalau bahasa
gelombang otak, kita masih berada di gelombang yang paling bawah, yang di saat itu kita tidak sadar. Dan makanya saya dulu anak-anak, dan sekarang saya yakin anak saya pernah bawa anak saya yang ikut, dia dari rumah ikut silaturahim tempat famili saya, dari rumah sampai di tempat dia tidur, sampai pulang dia masih tidur, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tidur di kamar saya pindah ke kamarnya, dia tidak tahu bagaimana cara pindahnya. Tapi kenapa saya sudah pindah? Kayaknya kita sering terbangun seperti itu. Sementara Nabi, lihat, begitu bangun, lidahnya sudah mengucapkan kalimat yang isinya adalah kalimat yang saya sampaikan tadi. Dahsyat. Maka apa bukti untuk meyakini bahwa Allah adalah pemelihara? Lihatlah keseimbangan itu. Ya. Allah menyediakan fasilitas hidup di dunia sehingga makhluk hidup dapat bertahan. Coba carikan yang punah, tidak punah karena sebab alam. Tidak bisa kita salah gunakan atau salahkan alam. Tapi yang punah adalah sering karena sebab tingkah kita. Baik, ada kisah inspiratif untuk menutup cerita kita ini. Saya bacakan. Usianya lebih muda 2 tahun. Keduanya sama-sama menyukai usaha dagang. Di kalangan masyarakat mereka termasuk menandatangani perjanjian khilfil fudur dalam upaya mengelola kota Mekah menjadi kawasan pemukiman yang aman dan tentram. Tapi yang lebih mengikat keduanya adalah iman dan percaya yang sama, yaitu Islam. Yang satu bernama Abu Bakar, yang satu bernama Muhammad. Sesudah diangkat menjadi Rasul, Muhammad bekerja keras untuk membawa kaumnya kepada ajaran Islam. Ajakannya selalu ditolak meskipun telah disampaikan secara panjang lebar. Abu Bakar berbeda sambutannya. Begitu Muhammad datang berkunjung ke rumahnya, dia sudah tahu apa tujuannya. Karena itu sebelum Muhammad mengemukakan maksudnya, Abu Bakar langsung menjawab, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kau Muhammad adalah utusan Allah. Artinya Abu Bakar menerima Islam tanpa keberatan. Dia dikenal sebagai saudagar kaya yang dermawan. Tangannya selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sudah banyak hamba sahaya yang ditebusnya dari majikannya, terutama mereka yang dianiaya di luar batas kemanusiaan. Di antaranya ada Amir bin Fuhairah, Bilal bin Rabah. Karena itu ia dicintai oleh orang-orang yang tertindas. Dan itu pula sebabnya seorang Tuku Al-Habsyi, tokoh suku yang bermukim di perkampungan sejauh 2 hari perjalanan dari Makkah, menjadi salah satu sahabatnya walaupun orang itu belum memeluk Islam. Namanya Ibnu Daghinnah. Dalam perintah hijrah pertama yang datang kepada Nabi agar mereka yang sudah tidak tahan itu pindah ke Madinah atau ke Habasyah, Abu Bakar termasuk yang menerima izin Nabi untuk berangkat. Dengan sukacita Abu Bakar yang sudah terlampau berat menanggung ancaman segera bertolak menuju negeri Nasrani itu. Ketika memasuki kawasan kekuasaan Ibnu Daghinnah, sahabatnya bertanya, mau kemana kau? Di hari begini engkau mengangkut perbekalan yang begitu banyak. Apa ya? Apa kau akan mengadakan perjalanan jauh? Abu Bakar bilang, ya, aku mengungsi dari Makkah. Kemana? Ke Habsyi. Jauh. Ada apa? Aku disakiti oleh kaum. Aku dirongrong terus menerus, diintimidasi dan dihalang-halangi. Aku tidak kuat lagi. Aku ingin merantau ke bumi lain yang dapat menjamin ketenangan buat. Ibnu Daghinnah bagaikan tersengat kumbang langsung berseru. Kurang ajar mereka. Engkau adalah permata kaum, engkau penolong paling pemurah bila datang malapetaka. Engkau senantiasa menyebarkan kebaikan. Pulang, balik ke Mekah. Keselamatanmu dalam tanggunganku hari ini. Maka dengan diiringi oleh Ibnu Daghinnah, Abu Bakar kembali ke Mekah. Di tengah khalayak ramai Ibnu Daghinnah berdiri dan mengumumkan, ketahuilah penduduk Mekah, putra Abi Quhafah berada dalam jaminanku. Tidak boleh siapapun mengganggunya. Jika siapa mengganggu dia, berhadapan denganku. Sejumlah pemimpin Quraisy menjawab, cegah dia supaya tidak mengganggu kami dengan cara ibadahnya yang ganjil. Jangan tunjukkan ulahnya yang tidak masuk akal itu di depan umum. Atas permintaan Ibnu Daghinnah, Abu Bakar bersedia meluluskan syarat itu. Ia tidak lagi beribadah di muka umum. Ia hanya melakukannya di rumahnya sendiri. Malah ia membuat musalla dalam kamarnya. Tapi angkatan muda Mekah mendatangi rumah, meminta diajari Al-Quran dan ajaran Rasul. Ini terus memanaskan orang Quraisy.
Mereka mengunjungi Ibnu Daghinnah dan mengatakan, Tuhan telah menjamin keselamatan Abu Bakar bukan? Dan ia sudah berjanji tidak akan mengganggu kami dengan ibadah dan ajaran-ajarannya. Tapi ia sungguh tidak peduli. Tiap kali ia membacakan wahyu dari Muhammad, anak-anak muda kami terpukau. Dan ini merisaukan dan mencemaskan kami. Tolong Tuhan, ingatkan Abu Bakar agar jangan meneruskan niatnya itu. Ibnu Daghinnah datang jumpa Abu Bakar. Apa katanya? Keselamatanku sudah kujamin dengan syarat kaummu tidak terganggu oleh lagumu atau ajaran. Namun mereka mengadu bahwa mereka terganggu. Oleh sebab itu ambillah salah satu dari dua pilihan yang kau berikan. Tetap berada dalam tanggunganmu dengan syarat engkau hentikan semua kegiatanmu, atau terpaksa jaminan ini ku ambil kembali dan kau tidak lagi berada di bawah perlindungan. Abu Bakar dengan ramah mengatakan tapi tegas, daripada aku harus membatalkan ibadah-ibadah, lebih baik ku kembalikan jaminan keselamatanku kepadamu. Sebab ternyata jaminan keselamatan dari Allah itu lebih menenteramkan hatiku. Merah padam muka Ibnu Daghinnah. Dia berteriak di depan orang Quraisy, saudara-saudara, putra Abi Quhafah telah mengembalikan jaminan keselamatanku. Karena itu silahkan kalian berbuat semau kalian. Ia tidak lagi berada dalam tanggunganku. Itulah pertama sekali Abu Bakar digebukin sampai pingsan. Tapi tetap saja dia tidak merasa sakit. Kenapa? Karena dia tahu betul Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Nah ini bedanya. Orang yang meyakini pemeliharaan Allah adalah orang yang tidak melihat kesakitan yang dibuat makhluk sebagai bukti Allah tidak peduli sama dia. Tapi itu sebagai ujian keyakinan itu sendiri. Karena terus terang orang mudah takluk dengan harta dunia. Tapi kalau orang sudah menjual hatinya kepada Allah, maka akan sangat geramlah dunia kepadanya, karena mereka tidak bisa dibeli lagi dengan dunia. Inilah realisasi meyakini Tuhan sebagai pemelihara. Nah di ujung saya cuma ingin menyampaikan sedikit bahwa kenapa Muslim itu dikhawatiri kalau dia sudah semakin mengerti agamanya. Karena kalau Muslim sudah semakin mengerti agamanya, maka mereka akan paham bahwa harga jual mereka yang bisa beli itu cuma Allah. Dan itu yang membuat dunia tidak tertarik atau sangat takut dengan militansinya orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan pelajaran untuk kita semua. Insyaallah ke depan nantinya kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.